warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, terima kasih kepada Ibu Yuli Hairina Hamid SPD MSI selaku dosen pengampu mata kuliah pendidikan konsumen yang telah memberikan kami kesempatan pada presentasi kali ini. Perkenalkan, nama saya Najwa Nadira selaku moderator pada presentasi ini. Kami dari kelompok 4 akan menjelaskan materi tentang perlindungan konsumen. Tentu saja saya di sini tidak sendiri, saya bersama rekan saya Ulfa Asyura dan Gita Putri Lestari. Baik, sebelum lanjut ke materi, saya akan menjelaskan tentang latar belakang perlindungan konsumen. Perlindungan konsumen merupakan hak asasi yang dijamin oleh undang-undang. Perlindungan konsumen sangat penting untuk membentuk konsumen yang cerdas dan kritis. Di Indonesia, perlindungan konsumen masih menjadi isu yang perlu diperhatikan. Nah, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Ulfa Asyura. Terima kasih kepada moderator yang telah memberi kesempatan kepada saya untuk mempresentasikan materi perlindungan manajemen. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Ulfa Asyura. Baik, selanjutnya saya akan membahas tentang bentuk-bentuk perlindungan konsumen. Perlindungan konsumen merupakan upaya untuk melindungi hak-hak konsumen dan menciptakan lingkungan yang adil dan aman dalam transaksi. Perlindungan ini dapat memberikan melalui pendekatan preventif dan represif. Jadi yang pertama, perlindungan preventif. Perlindungan preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya pelanggaran terhadap hak-hak konsumen. Beberapa bentuk perlindungan preventif meliputi edukasi dan sosialisasi, standar dan regulasi, label dan sertifikasi, iklan dan promosi. Edukasi dan sosialisasi memberikan informasi dan edukasi kepada konsumen tentang hak-hak mereka, cara memilih barang atau jasa yang berkualitas dan aman, serta cara menyelesaikan sengketa. Lalu, standar dan regulasi menetapkan standar kualitas dan keamanan untuk barang dan jasa, serta regulasi yang mengatur perilaku pelaku usaha. Selanjutnya ada label dan sertifikasi. Memberikan label atau sertifikasi kepada produk yang memenuhi standar kualitas dan keamanan tertentu. Yang terakhir, iklan dan promosi. Mengatur konten iklan dan promosi untuk mencegah informasi yang menyesatkan atau tidak benar. Yang kedua, perlindungan represif. Perlindungan represif diberikan ketika terjadi pelanggaran terhadap hak konsumen. Bentuk-bentuk perlindungan represif meliputi penyelesaian sengketa, sanksi hukum, dan ganti rugi. Penyelesaian sengketa memberikan mekanisme penyelesaian sengketa antara konsumen dan pelaku usaha, seperti melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen. Selanjutnya, sanksi hukum. Menetapkan sanksi hukum bagi pelaku usaha yang melanggar peraturan perlindungan konsumen, seperti denda, pencabutan izin usaha, atau hukuman penjara. Lalu yang terakhir, ganti rugi. Memberikan hak kepada konsumen yang mendapatkan ganti rugi atas kerugian yang dialami akibat pelanggaran oleh pelaku usaha. Tujuan perlindungan konsumen. Tujuan utama dari perlindungan konsumen adalah meningkatkan kesadaran konsumen, mendorong pelaku usaha bertanggung jawab, menciptakan lingkungan transaksi yang adil, meningkatkan kesadaran konsumen tentang hak-hak mereka dan cara untuk melindungi diri, mendorong pelaku usaha bertanggung jawab, mendorong pelaku usaha untuk menjalankan usahanya secara bertanggung jawab dan mematuhi peraturan perlindungan konsumen. Yang terakhir, meningkatkan lingkungan transaksi yang adil. Menciptakan lingkungan transaksi yang adil dan aman bagi konsumen
sehingga mereka dapat melakukan transaksi yang tenang dan terhindar dari keraguan. Baik, sebelumnya terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya kesempatan untuk mempresentasikan materi saya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Gita Putri Lestari. Di sini saya akan membawakan materi tentang pentingnya perlindungan bagi konsumen dan produsen. Jadi, perlindungan konsumen merupakan bentuk perlindungan melalui beberapa pihak pada konsumen karena dilatar belakangi adanya posisi yang tidak seimbang antara konsumen dan pelaku usaha. Produsen dan konsumen tentu tahu dan mengerti tentang hak-hak dan kewajiban masing-masing dalam konteks jual beli atau transaksi lainnya. Akan tetapi, terkadang produsen suka melanggar ketentuan hukum yang berlaku. Hal ini disebabkan oleh kurangnya ditegakkan hukum oleh operator penegak hukum sehingga masyarakat merasa bahwa hukum dibuat justru untuk melindungi kepentingan pemilik. Perlindungan konsumen sangatlah penting bagi pihak penjual selaku pelaku usaha, karena dapat mencegah penjual melakukan hal-hal yang dilarang dalam hukum dan juga mencegah ruginya pihak pembeli selaku konsumen. Apabila penjual memahami hukum perlindungan konsumen, maka mereka tidak akan melanggar hukum tersebut dan berjualan sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. Berikutnya saya akan membahas asas-asas perlindungan konsumen yang telah diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen beserta penjelasan asas-asas sebagai berikut. Yang pertama itu ada asas manfaat. Konsumen maupun pelaku usaha atau produsen berhak memperoleh manfaat yang diberikan. Tidak boleh salah satu dari kedua pihak saja sehingga tidak ada salah satu pihak yang merasakan manfaat ataupun kerugiannya. Yang kedua itu ada asas keadilan. Konsumen dan produsen atau pelaku usaha dapat berlaku adil dengan memperoleh hak dan kewajiban secara seimbang atau merata. Yang ketiga ada asas keseimbangan, yaitu sebuah keseimbangan antara hak kewajiban para produsen dan konsumen dan mengacu pada peraturan hukum dan perlindungan konsumen. Yang keempat itu ada asas keamanan dan keselamatan, yaitu merupakan sebuah jaminan hukum bahwa konsumen akan memperoleh manfaat dari produk yang dikonsumsi atau dipakai dan sebaliknya, bahwa produk itu tidak akan mengganggu keselamatan jiwa dan harta bendanya. Yang kelima ada asas kepastian hukum, yaitu sebuah perlindungan kepastian hukum bagi produsen maupun konsumen dalam memenuhi dan menjalankan peraturan hukum dengan apa yang menjadi hak kewajibannya. Berikutnya, saya akan menjelaskan isi undang-undang yang perlu pembeli selaku konsumen pahami agar nantinya dapat menghasilkan rasa aman dan kepercayaan ketika akan membeli suatu barang ataupun jasa. Sesuai dengan pasal 4 Undang-Undang Perlindungan Konsumen atau UU PK, hak-hak konsumen adalah sebagai berikut. Yang pertama itu ada hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang ataupun jasa. Yang kedua, ada hak untuk memilih barang ataupun jasa serta mendapatkan barang ataupun jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan. Yang ketiga, ada hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan atau jasa. Yang keempat, ada hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang ataupun jasa yang digunakan. Yang kelima, ada hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut. Yang keenam itu, ada hak mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen. Yang ketujuh, ada hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif. Yang kedelapan, ada hak untuk mendapatkan kompensasi atau ganti rugi apabila barang atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya. Maka sebagai konsumen kita memiliki berbagai hak dalam tindakan pembelian barang serta adanya berbagai perlindungan hukum terhadap konsumen lainnya. Nah, dari diskusi tadi dapat disimpulkan bahwa perlindungan konsumen sangat penting untuk memastikan hak dan kewajiban antara konsumen dan produsen berjalan dengan seimbang. Dengan adanya perlindungan yang baik, konsumen dapat terhindar dari kerugian, sementara produsen didorong untuk menjalankan bisnis secara jujur dan bertanggung jawab. Langkah-langkah seperti standarisasi produk, transparansi informasi, serta penyelesaian sengketa membantu menciptakan lingkungan perdagangan yang lebih aman dan adil bagi semua pihak.
Nah, harapan kami pada diskusi tentang perlindungan konsumen ini dapat memberikan benefit ilmu yang baik ke depannya dan teman-teman dapat mempelajarinya. Terima kasih kepada Ibu dan teman-teman yang telah mendengarkan presentasi kami sampai akhir. Saya kira diskusi kali ini sudah cukup. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.